Halo, halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat senantiasa dan dalam perlindungan Tuhan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil kita setting-setting, oke? Ini karena hari Minggu tidak live. Hari ini karena kemarin, maksudnya begini, kita live pada malam hari ini karena kemarin Minggu kita tidak bisa live karena satu dan lain hal begitu. Minggu kemarin Mimin ada 2 kegiatan yang sama-sama full dan itu bikin pulang malam banget sehingga kecapean. Balik-balik pas jam setengah 10. Waduh, nggak ada persiapan untuk memulainya, jadi kita pindahkan hari ini ya. Karena Mimin ingin yang maksimal untuk teman-teman semua. Begitu. Oke, selamat datang semuanya ya. Sebentar lagi kita berdoa nih, sudah ada beberapa komen-komen dari teman-temanmu. Salah satunya, Min, bunyinya bikin sakit telinga Min. Nah, bunyi yang mana? Apakah sudah nggak sakit lagi sekarang? Min, kalau Protestan mau ikut sakramen tobat, emang rahmatnya nggak ada? Emang nggak sah, Min? Nanti kita jawab ya, kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Oke, siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami diizinkan untuk masih boleh menikmati satu hari lagi dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, kami percaya Engkau akan mencurahkan pengetahuan baru kepada kami semua, sehingga kami boleh untuk lebih mengenal-Mu, sehingga lebih mencintai-Mu. Biarlah kami ya Tuhan diizinkan untuk menikmati karunia dan rahmat-Mu, mengetahui rahasia-Mu, dan kemudian berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami pada malam hari ini. Bunda Maria doakan kami, malaikat dan orang kudus, besertalah kami selalu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman semua. Ditemani air putih seperti biasa, Mimin ada bersama kalian. Min, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Malam ini kita membahas tentang sakramen Ekaristi ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sakramen Krisma dan ada sedikit tentang Ekaristi, tetapi kurang begitu lengkap karena waktu itu Mimin belum sempat mendalami ini ya, karena untuk memenuhi kuota waktu aja pada waktu itu. Nah sekarang malam hari ini Mimin sudah mendalaminya, sudah belajar tentang hal ini, sehingga informasi yang akan kita sharekan nanti akan lebih komplit. Baik, oke. Sebelum kita mulai, kita jawab dulu beberapa pertanyaan teman-teman di sini. Yang tadi, apa itu? Ini kalau Protestan mau ikut sakramen tobat, emang rahmatnya nggak ada, emang nggak sah? Silakan, boleh kok, ya. Pernah dibahas juga oleh beberapa pastor-pastor imam-imam Katolik, salah satunya Romo Patrius Allegro. Sebenarnya syarat untuk menerima sakramen tobat adalah sudah dibaptis, tentu dalam iman yang benar, iman Trinitas begitu ya. Nah, Gereja Katolik mengakui baptisan sah dari gereja Kristen sejauh di bawah PGI, ya, Persekutuan Gereja Indonesia, yaitu Kristen yang di bawah PGI. Nah, itu diakui oleh Gereja Katolik, baptisannya sah
Sehingga kalau suatu hari seandainya dia tertarik untuk menjadi Katolik, nggak perlu dibaptis lagi, hanya katekomen saja. Nah, demikian juga jika dia percaya tentang sakramen tobat, ya, dan percaya bahwa ada rahmat di situ, ada kuasa di situ, sejauh dia sudah dibaptis dengan benar, ya, silakan, ya. Nah, tentu rahmatnya ada. Tentu rahmatnya ada. Dan yang penting adalah pastornya, pastor Katolik yang menerima sakramen tobat ini orangnya open minded, begitulah. Karena memang enggak semua pastor yang mengerti hal seperti ini juga. Kita juga pernah mengalami, ya, ada seorang yang minta doakan dari gereja Katolik, terus ingin mengaku dosa, pastornya menolak. Waktu itu dibilang, saya hanya bisa memberikan sakramen tobat kepada orang Katolik. Benar sih, nggak salah sama sekali juga. Tetapi ternyata orang Kristen non-Katolik pun boleh sejauh dia percaya dan sejauh baptisannya benar. Nah, tentu ini perlu dikomunikasikan lagi, ya, hal seperti ini. Boleh dicari videonya Pastor Patrice Allegro tentang hal ini, nanti boleh dicari tentang sakramen tobat begini, ya. Nanti bisa ditunjukin ke pastornya. Ini loh buktinya Pastor Patrice bilang nggak apa-apa sejauh sudah dibaptis dengan benar dan percaya, ya. Semoga dipermudah, ya, untuk Mbak Sisil. Favorit pensil Mimin panggilnya Mbak Sisil gitu, ya. Maaf kalau ternyata laki-laki. Kalau laki-laki diganti Mas Sisil. Min, Katolik boleh nggak doa di depan makam? Di dalam iman Kristen sebenarnya bukan masalah boleh dan nggak boleh. Tetapi di posisi batin kita benar. Gitu, ya. Nah, kalau kita datang ke makam, mendoakan. Nah, kalau di dalam gereja Katolik, kita mendoakan arwah, ya. Ada misa arwah dan sebagainya. Tujuan datang ke makam, berziarah dan mendoakan dia. Begitu. Jadi bukan minta-minta di sana, bukan menyembah di sana, bukan minta nomor, minta toga, itu yang nggak benar. Kamu datang ke makam, mendoakan dia, rest in peace, itu termasuk doa juga dan harapan, ya. Semoga dia beristirahat dalam damai, misalnya begitu. Itu justru bagus sekali, ya. Ya. Nah, sudah tahu bedanya, ya, yang mana yang boleh dan tidak boleh. Disposisi batin kita itu sangat penting, oke. Shalom, shalom juga. Itu bunyi apa? Oh. Enggak, dulu ikut live Yamin, ada bunyi aneh di perangkat saya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada bunyi yang aneh nggak? Min mau nanya, yang dikonsekrasikan hosti dan anggur. Tapi kenapa yang dikasih ke umat cuma hostinya saja? Saya nanya benar, tapi nggak lagi bercanda. Oh, maksudnya emang pernah bertanya dengan bercanda, ya, Bang Niko, ya. Sebentar, ya. Kita jawab Bang Niko dulu, ya. Jadi sebenarnya begini, Bang Niko. Kenapa dalam prakteknya, ya, walaupun dalam teorinya hosti dan darah Kristus yang dibagikan kepada umat, tetapi kenapa dalam prakteknya kebanyakan hanya hosti saja? Itu untuk alasan praktis saja sebenarnya. Ya, untuk alasan praktis, juga untuk alasan higienis juga. Ya, kecuali kalau berada di kelompok tertentu yang memang terdidik untuk itu, misalnya di biara-biara. Tiap hari mereka menerima hosti dan anggur. Karena mereka mengerti bagaimana menerima anggur yang baik. Tidak mencelupkan seluruh jarinya ke dalam anggur. Misalnya begitu, salah satu contoh. Ya, tetapi gereja Katolik meyakini dan sungguh tahu bahwa di dalam anggur pun sebenarnya sudah, di dalam tubuh Kristus pun, di dalam hosti sebenarnya sudah ada darah. Jadi hal itu tidak perlu dikhawatirkan, ya. Di dalam tubuh Kristus sudah mengandung otomatis darah Kristus, begitulah. Jadi kalau untuk dibagikan secara utuh seperti di biara-biara atau seperti di misa pagi yang umatnya lebih sedikit, itu memang saat-saat tertentu dan melihat kondisi tertentu, begitulah, ya. Di sini juga kayak ada suara jangkrik. Bagaimana suaranya? Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah mendengar suara tertentu juga pada perangkatnya? Tulis-tulis di bawah, ya. Supaya Mimin tahu ini ternyata bukan dari perangkat Mimin, misalnya begitu maksud Mimin, ya.
Karena dari tempat Mimin sendiri sepertinya oke-oke saja. Nah, kemudian undefined user X ini bertanya, tadi sebentar ya, bertanya apa? Oh ya, masih menyambung pertanyaan yang tadi ya, yang bolehkah berdoa di depan makam ya? Oke. Em, Kalau mendoakan setelah mendoakan itu, arwah maksudnya begitu ya, setelah berkunjung ke makam begitu kan berziarah dan mendoakan, habis itu minta diberi kelancaran dan lain, boleh nggak, Min? Em, Sebaiknya begini, kalau kita yakin bahwa keluarga kita sudah berada di surga, sebenarnya nggak masalah. Karena kita berpikir dia mendoakan kita kan begitu. Ya. Nah, tetapi sebaiknya kalau nggak begitu yakin, boleh minta kelancaran tapi sama Tuhan, begitu. Ya. Karena kita nggak pernah tahu di mana keluarga kita. Apakah di surga atau masih di api penyucian, kan begitu. Ya. Begitu disposisi batinnya. Kecuali kalau kamu yakin sekali keluargamu sudah di surga, boleh minta doakan kelancaran. Minta doa ya, bukan memohon kelancaran. Memohon itu hanya sama Tuhan. Kepada orang-orang suci kita minta doa. Ya, doakan kami seperti kepada Bunda Maria, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Begitu ya. Karena kuasa yang ada pada mereka pun adalah kuasa yang mengalir dari kuasa Tuhan. Begitu. Ya. Udah aman, Min, tadi masih dingin, puji Tuhan ya. Halo, Min, terkait ritus Latin, ritus lain ya, yang menggunakan roti beragi, apakah hal tersebut membuat kesan kerja Katolik berstandar 2, bagaimana tanggapannya? Ini tentang roti beragi dengan roti yang tidak beragi ya. Sebentar ya. Jadi kalau berziarah cukup bersihkan makam dan mendoakan saja ya, Min? Yes, ya. Ya, betul kata Mbak Sisil, minta kelancaran sama Tuhan dan minta doa dari orang-orang kudus saja. Yes, that's great. Nah, itu benar banget. Ini tentang roti beragi dan roti tidak beragi ya. Tentang ini pertanyaan dari Renten. Sebentar ya, dalami dulu pertanyaannya. Ritus lain katanya menggunakan roti beragi. Apakah hal tersebut tidak membuat kesan? Ini terus terang Min belum tahu jawabannya ya. Nanti boleh coba di googling jawaban resmi dari Gereja Katolik seperti apa. Tetapi sebenarnya begini, masalah roti ragi dan roti tidak beragi, kalau kita lihat dari sejarahnya di Perjanjian Lama, kenapa pada waktu itu ketika bangsa Israel dijajah bangsa Mesir dan harus pergi meninggalkan Mesir pada waktu itu ya, pada waktu zamannya Musa ya, karena mereka bergegas dan buru-buru, nggak sempat lagi nunggu roti itu menjadi beragi. Itu terkesannya memang harus cepat-cepat pergi, begitu loh. Nah, begitu ya. Sehingga hal itu kemudian menjadi tradisi ya. Di sini masih denging, Min. Ke live yang lain suaranya bersih. Dengingnya seperti apa sih bunyinya ya? Keras nggak dengingnya ya? Sebentar ya. Coba Mimin cabut colokannya dulu terus Mimin kembalikan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah suaranya sudah oke? Terus pertanyaannya berlanjut dari unidentified user. Min, berarti kalau aku berdoa di makam minta kelancaran dalam urusan kerjaan itu salah ya, Min? Termasuk musik nggak, Min? Dosa dong, Min, berarti. Begini, Tuhan itu lebih melihat sikap hatimu ya. Tuhan mengerti kok yang kamu maksud. Karena waktu itu kamu belum tahu dan tidak ada yang memberitahukan hal ini kepadamu. Don't worry about it ya. Tuhan penuh kasih, bukan dikit-dikit lu dosa lu gitu. Enggak ya. Ini hanya masalah sikap batin kita saja. Nah, dan seandainya pun nanti terkabul doamu itu sungguh-sungguh dari Tuhan. Ini kita membetulkan sikap batin kita, maksudnya begitu.
Dan kalau ternyata doamu terkabul, percayalah berarti bahwa keluargamu sudah masuk surga, kan begitu? Ya. Ya, jadi kita artikan secara positif ya. Tuhan itu penuh kasih dan keluarga kita pasti sudah di surga, begitu ya. Min, pendeta gereja besar di Surabaya bilang orang mati udah nggak bisa berdoa. Apa benar, Min? Ya, kalau dibenturkan dengan ajaran iman Katolik nggak benar. Kita bisa melihat ketika Yesus berbicara sama, berdoa kan artinya berkomunikasi dengan Allah, begitu kan? Yesus berbicara sama Musa dan Elia, kita ingat di Perjanjian Baru. Nah, artinya apa? Mereka bisa bercakap-cakap, gitu kan? Kemudian juga yang apa? Orang yang masuk neraka itu berbicara kepada Lazarus, mereka bisa bercakap-cakap. Terus kita bisa juga lihat di Wahyu 8 ketika orang-orang kudus atau orang-orang suci membawa persembahan, membawa doa-doa ke hadapan Tuhan. Nah, artinya di sana mereka juga beraktivitas seperti kita. Nah, kalau dalam gereja Katolik, arti gereja bukannya sekedar tubuh Kristus dalam gereja Katolik, tetapi juga tubuh mistik Kristus, di mana di dalamnya terkandung gereja yang sudah jaya di surga. Jadi umat yang sudah masuk surga itu juga gereja. Ya. Terus umat yang sedang menderita di api penyucian, mereka yang di api penyucian ini sedang diproses menuju surga. Suatu hari nanti pasti akan masuk surga. Kalaupun nggak ada yang mendoakan, akhir zaman tetap akan masuk surga. Jadi mereka sedang disucikan. Ya. Jadi ini bukan tempat lain lagi. Ini sebenarnya sebuah proses untuk masuk ke surga. Dan mereka yang sedang berjuang di dunia. Sedangkan yang sudah masuk neraka itu sudah bukan bagian dari gereja. Ya. Jadi itu tubuh mistik Kristus. Nah, jadi tubuh mistik Kristus ini terus-menerus saling bantu-membantu dalam perjalanan menuju Allah. Itulah sebabnya kita minta doa kepada Bunda Maria atau para kudus tertentu. Karena mereka sudah jaya di surga. Ingat Yakobus mengatakan apa? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Artinya apa? Kalau kita sering minta doa kepada pastor, minta doa kepada pendeta, minta doa kepada orang-orang yang kita anggap lebih tinggi dari kita rohaninya, dan ternyata dikabulkan Tuhan. Bagi kita mereka adalah orang-orang benar. Terlebih lagi mereka yang sudah berada di surga, yang sudah memandang Tuhan. Nah, secara logika aja, kalau Mimin suatu hari masuk surga dan Mimin bisa melihat keluarga Mimin di dunia, pasti Mimin doakan. Bahkan mohon kepada Tuhan, Tuhan boleh enggak aku turun bahkan bantu mereka. Mereka sedang kesusahan. Itu logika simpel aja. Ya. Pasti kita pingin sekali terlibat dalam urusan dunia, terutama membantu. Nah, karena dibatasi memang oleh Tuhan, kita hanya bisa doa untuk mereka. Kecuali dalam peristiwa yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Kadang-kadang jiwa-jiwa di surga ini mengunjungi ya gereja yang ada di bumi. Ya, tapi itu memang jarang sekali terjadi kesana, dan itu tetap harus diuji. Ini dari Tuhan atau bukan? Ya, itu tetap harus diuji. Tidak bisa sembarangan ya. Oke. Apa yang dari background Yamin kena plagiasi? Masa sih? Sebentar ya. Sebentar, coba Mimin dengar dari HP yang satunya lagi ya. Sebentar ya. Jangan kemana-mana. Oh, bunyi seperti itu kah? Nging begitu ya? Nah, ini bagaimana? Apa dia storing dari HP yang satunya lagi kali ya? Sekarang bagaimana teman-teman? Apakah sudah nggak ada denging lagi? Komen-komen di bawah ya. Thank you yang sudah like dan share, yang sudah kirim-kirim gift ya. Tuhan berkati.
Aman sudah suaranya. Iya, jadi HP-nya sudah Min matiin. Ya udah terpaksa Min hanya baca dari HP sumber ini. Bagaimana cara mengujinya, Min? Iya, memang ada seperangkat ujian untuk itu ya. Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Untuk mereka yang suka buka-buka playlistnya VT Mimin bisa dicek di Deliverance atau di Testimoni di situ ya. Ada banyak cara untuk menguji dari Tuhan atau bukan, ya. Pada akhirnya untuk mereka yang sangat sensitif atau mereka yang sudah hidup dalam doa yang baik, itu pasti akan bisa merasa dan tahu ini dari Tuhan atau bukan. Nah, kalau Mimin sama tim, misalnya ada sebuah kasus, misalnya orang itu ngaku-ngaku kerasukan, atau keluarganya mengatakan dia kerasukan, atau bahkan dirinya mengatakan dia kerasukan. Dengan sekali lihat kita tahu ini kerasukan, cari perhatian, gejala psikologis atau sakit medis biasa. Ya, karena memang pada akhirnya tetap bisa dilihat dari buah-buahnya, tapi kan itu butuh waktu kalau untuk melihat buah-buahnya. Itulah sebabnya karunia discernment itu penting sekali. Karunia membedakan roh, dan itu memang mesti dilatih. Selain lewat jam terbang juga dilatih dalam pengalaman-pengalaman dan dalam doa. Ya. Nah, sorry. Kita betulin lagi ini. Aduh, gede banget sih. Gede banget. Masih terlalu besar ya. Kenapa yang namanya membetul-betul lebih sulit daripada bikin gara-gara ya? Oke. Better, aman. Jadi mau tidak mau ini HP-nya bergoyang-goyang ya karena kita pakai HP ini saja. Wah, dia ternyata kalau disentuh dia jadi begini. Min, bagaimana cara menguji kalau memang itu benar dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, kalau orang itu sungguh dari Tuhan, ya, dia akan suka terlibat di hal-hal rohani, akan suka berdoa, akan suka rajin baca kitab suci, akan terlibat di dalam pelayanan. Intinya begitulah. Yang bukan dari Tuhan akan sebaliknya, akan selalu menghindar dalam setiap acara-acara doa. Itu hal yang paling mendasar dulu. Ya, Min, bahasa roh gimana menurut Mimin? Min, apakah Min dari Katolik karismatik? Bahasa roh ada yang benar, ada yang enggak. Ya, ada yang namanya lingua franca, ada yang namanya glossolalia. Nah, itu dia. Itu beneran ada, ya. Orang-orang tertentu, bahkan orang kudus juga bisa berbahasa roh, seperti Padre Pio dan sebagainya. Ya, itu karunia dari Tuhan juga. Seperti kita lihat di kisah para rasul yang penuh dengan segala karunia. Harusnya gereja itu memang seperti itu, penuh dengan karunia Roh Kudus, ya. Seperti kisah para rasul, harusnya seperti itu. Itu yang dikehendaki Tuhan. Gereja, setiap umat Tuhan itu bisa saling mendoakan, bisa mengusir setan, ya, dan sebagainya, bisa mendoakan orang sakit. Harusnya kan begitu. Nah, kenapa sekarang kita tidak? Kan pertanyaan seperti itu. Min, apakah Min dari Katolik karismatik? Mimin dari mana-mana saja. Bagi Mimin, hal-hal di dalam gereja Katolik adalah sebuah kekayaan. Apakah mereka orang karismatik? Apakah mereka yang mendewakan ritus Latin? Apakah mereka yang suka meditasi? Apakah mereka yang suka doa TC? Dalam pelayanan kita semuanya digunakan, dipakai. Begitu. Kaya sekali gereja Katolik dengan spiritualitas, ya. Jangan kita pegang satu kemudian mengkafirkan yang lain atau kemudian enggak mau terlibat yang lain. Begitu. Misalnya kamu cocok dengan salah satu, ya, kelompok doa, apakah Legio Maria, apakah persekutuan doa, apakah Lectio Divina, apakah doa-doa TC, ya boleh. Dalam arti bahwa kamu menikmati semua itu, ya silakan, ya. Tetapi ketika kamu memutuskan untuk menjadi pengurus di salah satunya, nah, jangan menjadi pengurus tempat lain supaya kamu bisa fokus, ya. Tapi boleh kamu menjadi sekedar umat biasa di tempat yang lain supaya bisa menikmati seluruh kekayaan gereja. Kamu bisa bandingkan dengan banyaknya ordo di dalam gereja. Ordo, ya, ordo religius misalnya CP atau Passionis, dia menghormati penderitaan Kristus. Terus apalagi SSPS, berdevosi kepada Roh Kudus. Terus Serikat Maria Monfortan itu berdevosi kepada Bunda Maria. Terus misioner cinta kasih Mother Teresa, dia bukan berdevosi, mengabdikan diri kepada untuk orang miskin, yang paling miskin dari antara yang termiskin. Terus Fransiskan membaktikan dirinya hidup miskin demi saudara-saudara yang membutuhkan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kemuliaan Tuhan itu begitu banyaknya, begitu luar biasanya, begitu kayanya, sehingga setiap kelompok tertentu atau jiwa tertentu, ya,
merasa perlu untuk memujanya secara parsial. Ya, itu sebenarnya melambangkan kekayaan daripada Allah yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat wajah-wajah manusia ya, dari zaman Adam sampai sekarang, nggak ada yang 100% sama. Bahkan pada anak kembar identik pun, selalu ada yang beda. Ya, oke. Men, kalau sampai kayak orang kesurupan itu bagaimana, men? Oh, itu mesti dites ya. Nah, kalau kita amati bisa langsung tahu ini kesurupan, cari perhatian, gejala medis atau sakit biasa. Ya. Nah, ya. Biasanya begini, hal yang paling mendasar ya. Untuk orang yang benar-benar kesurupan, gerak-geriknya kita bisa lihat terutama dari matanya, gerak tubuhnya. Kemudian yang paling mendasar adalah diajak menyerukan nama Yesus dia nggak mau. Nah, itu dia. Disuruh sebut nama Yesus, dia nggak akan mau. Itu hal yang paling mendasar. Ya. Min, bantuin lah Min, mau sakramen tobat, aku takut nanya ke Romo. Mesti lewat teman yang, kalau kamu punya teman Katolik, si Mbak Sisil domisili di mana? Nanti siapa tahu di sini di antara teman-teman ada yang satu domisili dengan Mbak Sisil. Tolong dibantu frekuensi ini. Ya, seorang Kristen Protestan tapi dia merasa perlu untuk mengaku dosa, begitu loh. Jadi teman-teman mungkin bisa menyebatani kepada pastor parokinya atau kepada pastornya atau kepada imamnya. Ya, Mimin masalahnya di Pontianak, ya. Oke guys, Min bahas buku Min nanti kalau udah pertanyaan lagi. Baiklah. Min, kerasukan arwah itu bisa nggak, Min? Yang bisa merasuki itu adalah roh jahat, bukan arwah manusia ya. Di ordo saya yang melayani ordo SMM, Min. Yes, Serikat Maria Manfaat. Di paroki Keuskupan Pangkal Pinang yang melayani ordo FC Hawa. Keren ya. Keren banget. Oke deh, baik. Oke, bahas buku ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bicara tentang Ekaristi. Yang jelas suaranya sudah bagus dan nggak ada daging lagi ya. Kalau masih jelek, silakan komen-komen di bawah. Kita masuk kepada buku 1322. Ekaristi Kudus menyempurnakan inisiasi Kristen. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa? Sakramen Krisma. Nah, apalagi? Masih ada yang ingat? Ya, kita buka yuk. Nah, kita ingat lagi. Oke. Sakramen-sakramen inisiasi Kristen. Pembaptisan, penguatan, dan Ekaristi. 3 ini ya. Setelah melalui 3 ini, pembaptisan, penguatan maksudnya Krisma ya teman-teman ya. Setiap sering kali disebut penguatan, kalian sudah mestinya tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Krisma. Karena memang Krisma adalah sakramen penguatan. Nah, Ekaristi Kudus ini menyempurnakan inisiasi Kristen, yaitu dibaptis dulu, kemudian Krisma, baru menerima sakramen Ekaristi. Oleh pembaptisan, orang diangkat ke martabat imamat rajawi. Ya, oleh penguatan, yang maksudnya oleh Krisma, orang makin dijadikan serupa dengan Kristus. Dan oleh Ekaristi, ia mengambil bagian dalam kurban Tuhan bersama seluruh jemaat. Nah, orang Katolik yang komplit adalah seperti ini. Dibaptis, Krisma, dan menerima Ekaristi setiap minggu. Minimal ya. Boleh juga kalau mau ikut misa harian setiap hari. 1323. Pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya. Nah, kita ingat itu ya. Pada malam perjamuan terakhir, ya, dia mengadakan kurban Ekaristi. Dengan demikian, ia mengabadikan kurban salib untuk selamanya dan mempercayakan kepada gereja mempelainya yang terkasih. Nah, gereja selalu dikatakan mempelai yang terkasih ya. Kenangan wafat dan kebangkitannya. Sakramen kasih, lambang kesatuan,
ikatan cinta kasih, dan perjamuan Paskah. Nah, jadi sakramen Ekaristi itu seringkali dinamakan sakramen cinta kasih, karena ini melambangkan penyerahan cinta Tuhan kita. Ingat ayat yang mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Inilah dia, sakramen cinta itu, lambang kesatuan, ya. Jadi, dengan sama-sama makan tubuh dan darah Tuhan, maka kita menjadi satu tubuh, ambil bagian dalam tubuh Kristus, dan kita dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ikatan cinta kasih. Nah, dengan demikian kita juga ambil bagian dalam cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Kita diikat oleh cinta yang sama itu, sehingga kita pun akan mencintai seperti Yesus mencintai anak-anaknya. Itulah kasih kita kepada sesama. Ingat, sesama ya, bukan orang Kristen saja, tetapi anak-anak Tuhan juga yang lain, yang beda suku, agama, ras maupun golongan, itu juga anak-anak Tuhan. Kita juga harus mengasihi mereka. Perjamuan Paskah, ya, dikatakan perjamuan Paskah, ya, kita mengingat bahwa dengan kematiannya dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, ya. Oke. Min, batas maksimal krisma umur berapa ya? Enggak dikatakan, ya. Enggak dikatakan. Boleh enggak pakai maksimal kayak itu. Boleh kapanpun, ya, begitu. Oh, rupanya kalau Mimin sering klik ini dia ikut turun ya. Sebentar ya. Sebentar. Ada pertanyaan apa nih? Oh ya sudah. Aduh, turunkan dia. Oke, baik. Kita lanjutkan, teman-teman. Dalam perjamuan itu, Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Ya. Aduh, adminnya sabar banget ya. Emang kenapa kalau nggak sabar? Ya kadang-kadang bisa pecah konsentrasi juga gara-gara kita lagi merenung, kita lagi menyusun kalimat untuk membahas, ada pertanyaan ini, pertanyaan itu bikin buyar juga, tapi udah konsentrasinya dikumpulin lagi. Ya begitulah, ya seninya, itu seni namanya. Sampai di mana tadi? Di sini, dalam perjamuan itu Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Sacrosanctum Concilium 47. Oke, sekarang kita mau melihat Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan gereja. Sumber sekaligus puncak. 13:24. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Dibahas di Lumen Gentium 11 ya. Maksudnya apa? Semangat Min, maaf Min banyak tanya. Enggak apa-apa ya. Kalau kamu cuma datang ke gereja seminggu sekali, enggak sempat nanya. Di sini tempat kamu bertanya ya. It's okay. Lagi pula kita di sini sharing. Bukan gimana. Mimin juga kalau nggak bisa jawab akan terus terang. Karena Mimin bukan pastor, ya walaupun sama-sama mendalami ilmunya, tapi tentu tidak memimpin misa. Jadi ada hal tertentu yang bisa miss juga, begitu kan? Nggak apa-apa, supaya kamu bisa bertanya banyak. Nanti kalau Mimin nggak tahu jawabannya, bisa kita cari sama-sama, begitulah ya. Dikatakan kenapa dia sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Kita lihat di sini. Sakramen-sakramen lainnya, 7 sakramen tersebut ya. Begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan itu berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Ya, kita bisa melihat ya, setiap ada acara apa misa, kan begitu. Acara syukur misa, ya. Baptisan misa, 7 sakramen lainnya pasti juga ada misanya. Disempurnakan dengan misa. Begitu. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita. Nah, disinilah
seluruh kekayaan rohani gereja terdapat di dalam Ekaristi. Ya, kita lihat. Min, kalau Katolik boleh ikut perjamuan di gereja Protestan nggak sih? Nah, emang ada beberapa kalian kah yang pernah ikut seperti itu? Nah, kalau bertanya kepada Mimin ya, kalau bertanya kepada Mimin, bagi Mimin no problem. Bagi Mimin ya, iya. Sejauh kamu bisa membedakannya, begitu. Misalnya kemarin ada Romo Patris bilang begini, Min, aku waktu itu berkunjung acara KRK-nya Protestan misalnya begitu. Terus di sana ada pembaptisan, aku pun ikut baptis. Bagaimana? Bukan Min, mas ditanya kepada pastor, bagaimana itu? Ya sebelumnya baptisan kamu sudah sah, ya. Dan kalau kamu ternyata misalnya ikut eh, gereja ini gereja itu, terus di sana dibaptis lagi dan kamu ikut-ikutan seperti itu ya. Pertama, katakanlah kamu nggak sopan atau kurang ajar terhadap ramalan baptis kamu, dan ya sudah, anggaplah itu main air, katanya begitu. Karena memang dibaptis sejauh itu sah ya, itu nggak perlu diulang, dan bisa jadi bahkan menistakan rahmat pembaptisan, dianggap nggak percaya. Kalau sejauh kamu tahu bahwa apa maksudnya begini, sejauh kamu tahu bahwa baptisan kamu sudah sah dan kamu nggak percaya itu, nah itu sehingga kamu minta dibaptis lagi. Nah itu sebenarnya sebentuk penistaan juga. Kecuali kamu belum mendapatkan pengetahuan lengkap tentang hal itu. Jadi anggap saja main air gitu, kata si Romo Patris. Ikut pacar sih katanya ya. Iya. Aku pernah ikut ibadah Protestan sih, Min, tapi nggak ikut perjamuannya, lebih ikut nyanyi-nyanyi puji-pujiannya, ikut pacar sih. Sama sering ikut yang worship-worship karena suka lagu-lagunya. Boleh kami? Enggak apa-apa. Ya. Mimin juga suka lagu-lagu worship ya, present worship. Bahkan kadang-kadang kita pakai juga untuk pelayanan. Tapi kalau untuk perjamuan mungkin kalau Mimin boleh saran sebaiknya jangan, karena mungkin juga nggak diperbolehkan juga dari pihak mereka ya, begitu loh. Karena mungkin ada pemaknaan tertentu yang hanya dari gereja tersebut yang tahu, begitulah. Kecuali kalau memang diizinkan atau bagaimana, atau bisa dikomunikasikan ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini ya, hal-hal yang tidak diinginkan maksud Mimin. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi? 1325. Keikutsertaan dalam kehidupan ilahi dan kesatuan umat Allah membuat gereja menjadi gereja. Nah, kalau kita melihat di sini, kalimat ini kita perhatikan dengan baik. Coba. Keikutsertaan dalam kehidupan ilahi, itu sebenarnya membentuk garis dari bawah ke atas. Begini ya. Kita ikut serta dalam kehidupan ilahi. Dan kesatuan umat Allah, nah, umat Allah itu berlaku garis horizontal. Karena kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Akhirnya membentuk apa? Membentuk salib. Ya. Apa tadi? Ikut serta dalam kehidupan ilahi, garisnya ke atas. Kesatuan umat Allah, garisnya horizontal. Itu membuat gereja menjadi gereja. Ya, gitu ya. Keduanya ditandai dengan penuh arti dan dihasilkan secara mengagumkan oleh Ekaristi. Ya. Jadi Ekaristi ini komplit hubungan manusia dan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia, ya. Oke. Kalau mereka dulu nggak apa-apa, intinya udah pernah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wow.
Oke. Besok Kamis live demonologi, Min? Yes. Ya. Sejauh nggak ada halangan, normalnya kita selalu live seperti waktu yang sudah ditentukan ya. Kecuali kayak minggu kemarin, Mimin full sekali jadwalnya. Mau tidak mau kita pindah hari ini. Karena malamnya udah kecapean. Oke, sampai di mana kita tadi? Ini ya, Ekaristi membentuk salib ternyata ya. Di sana ada kehidupan ilahi, tapi juga ada kehidupan manusiawi, begitu. Terus di dalamnya memuncak tindakan. Ini perhatikan kalimatnya. Di dalamnya memuncak tindakan. Artinya apa? Nanti kita bahas, kita selesaikan dulu. Yang olehnya Allah telah menguduskan dunia di dalam Kristus. Demikian pula penghormatan yang manusia sampaikan kepada Kristus dan bersama Dia kepada Bapa dalam Roh Kudus. Dalam tanda kurung, kongregasi untuk ibadat, Eucharisticum Mysterium. Nah, sekarang kita bahas artinya apa. Memuncak tindakan. Maksudnya begini. Kita tahu apa itu liturgi. Liturgi adalah kita sedang merayakan karya keselamatan Allah yang dimulai dari kisah penciptaan, apalagi mulai ketika Nabi Nuh diselamatkan, ketika Abraham dipanggil, ya, dan kemudian ketika mereka menuju tanah Kanaan, dan kemudian turunlah Sang Penebus Yesus Kristus, ya, dan pada akhirnya kita pun ditebus hanya the one and only lewat peristiwa Paskah Kristus. Nah, jadi sebenarnya puncak seluruh karya keselamatan itu adalah di dalam Ekaristi. Sebab dengan kematian Kristus, penebusan itu komplit. Sudah, kita kemudian tinggal menjalankan. Ya, di dalam rahmat baptis, kita sudah menjadi manusia-manusia yang tertebus. Ini yang dimaksud dengan memuncaklah tindakan yang olehnya Allah telah menguduskan dunia dalam Kristus. Nah, demikian pula penghormatan yang manusia sampaikan kepada Kristus dan bersama Dia kepada Bapa dalam Roh Kudus. Nah, bagi kita ini juga adalah sebuah puncak liturgi. Maksudnya bagaimana, Mimin? Maksudnya, bagi manusia, Ekaristi adalah puncak penyembahan tertinggi. Tadi kalian sebut-sebut worship, praise and worship. Ekaristi adalah praise and worship tertinggi, teman-teman. Kenapa? Karena yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah tubuh dan darah putranya sendiri, Kisanak. Dan hal tersebut tidak mungkin ditolak Tuhan. Adakah yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Apa yang bisa kamu persembahkan kepada Tuhan? Kecantikanmu? Kekayaanmu? Semuanya ternoda dan penuh dosa. Karunia-karuniamu? Semua juga pemberian Tuhan? Nggak ada. Nah ya, tidak ada. Di dalam Ekaristi yang kita kembalikan kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Dia adalah tubuh dan darah putranya sendiri. Ini adalah puncak dari segala praise and worship. Sebenarnya, kalau kalian sungguh-sungguh bisa masuk ke dalamnya, bisa mengambil maknanya, di situ rahmatnya luar biasa. Jangan heran santo dan santa tertentu selalu ekstase, ya, selalu mengalami pengalaman rohani di dalam Ekaristi. Nah, nanti kita akan bahas kenapa bisa begitu, Min. Nah, nanti kita akan lihat ya. Ya. Nah, Dinda bagaimana suaranya? Pada perangkatmu sudah baik? Min, kongregasi iman itu apa, Min? Apakah kongregasi itu infallibility paus? Enggak, ada bagian tertentu di Vatikan yang mengurus tentang hal-hal seperti ini dalam menjaga iman, intinya begitu, menjaga iman. Jadi untuk mengawasi ini penampakan ini dari Tuhan atau bukan, salah satunya adalah tugas dari kongregasi iman, atau menelurkan doktrin atau dogma, mengeluarkan ya maksudnya. Terus apalagi ya tugas mereka ya. Nanti tinggal di googling aja, mungkin sudah lupa. Apakah kongregasi itu infabilitas paus? Termasuk itu juga di dalamnya. Karena untuk menelurkan atau mengeluarkan sesuatu itu harus benar-benar juga udah lulus uji secara iman dan moral. Nah ya.
Kongregasi ajaran iman itu penjaga iman gereja supaya tetap berada di jalur apostoliknya. Min, bagaimana pendapat Mimin tentang lagu rohani yang sekarang banyak diremix di Titi Min? Ya, maksudnya diremix untuk apakah memuji Tuhan atau guyonan atau gimana? Ya, karena namanya lagu rohani, baik namanya lagu ya, apakah itu lagu rohani maupun atau baik lagu jasmani, ya itu bisa dipakai untuk tujuan tertentu, kepentingan tertentu yang bisa jadi baik, bisa jadi buruk, ya. Baik, kita lanjutkan. 13:26. Sudah mengerti ya? Di sini ya. Puncak karya keselamatan Allah adalah Ekaristi. Puncak penyembahan kita adalah Ekaristi. Intinya begitu. Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. 13:26. Oleh perayaan Ekaristi, kita sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi dan mengenyam lebih dulu kehidupan abadi, di mana Allah akan menjadi semua untuk semua. Nanti kita akan nonton videonya ini. Apa sih yang dimaksud dengan liturgi ilahi? Seperti apa ya? Bahkan dikatakan di sini mengenyam lebih dulu. Jadi maksudnya kita sedang mengantisipasi kehidupan surgawi, di mana di surga nanti Allah akan menjadi segalanya. Ya, Allah menjadi penerang kita, Allah akan menjadi makanan kita, Allah akan menjadi perjamuan kita. Jadi di dalam Ekaristi ini seperti hendak mempresentasikan ya kemuliaan surgawi. Nanti kita akan lihat ya, ada video yang bagus untuk menggambarkan itu. Nanti deh di akhir pembahasan ini. Supaya punya gambaran dikit apa sih dimaksud liturgi ilahi itu ya. Buat backsound Min biasanya buat joget-joget gitu. Didengar-dengar juga enak soalnya Min, tapi nggak sadar kalau itu lagu worship. Sejauh itu tergantung dari kamu, seandainya itu bukan hal yang untuk memuji Tuhan ya, nggak perlu dengarkan ya. Apalagi kalau untuk olok-olok ya. Ya. Tapi sebatas tujuan yang netral, maksudnya bukan juga untuk memuji Tuhan, tapi juga bukan untuk menista. Misalnya ya untuk menemani kita masak, menemani kita beraktivitas, no problem. Kayak lagu ini ternyata lagu rohani ya, mungkin kalian pernah dengar. By the River of Babylon. Pernah dengar lagu itu? By the river of Babylon, yeah, yeah, we went. Yeah, yeah, yeah. Apa sih? When we remember Zion. Itu diambil dari Mazmur. Mazmur yang berapa gitu. Intinya, di tepi sungai Babel kami duduk menangis apabila teringat akan Sion. Dan semua ayat-ayatnya itu tentang Mazmur. Terus bagaimana mungkin dalam tanda petik si penjajah kami ini memaksa kami menyanyikan pujian, padahal kami sedang di tanah pembuangan. Jadi kami menangis meratapi nasib tanah air kami. Gitu, intinya begitu lagu gitu. By the river of Babylon. Kita seringkali mendengarnya dalam bentuk remix, dalam bentuk apa? Lagu-lagu yang mungkin sering dinyanyikan ibu-ibu pada waktu zumba atau latihan menari sampai kita tahu artinya. Liturgi ilahi itu videonya yang lagi Ekaristi terus ada orang kudus dan Yesus di atas itu ya. Iya, seperti itulah ya, gambarannya seperti itulah. Pernah Min diambil dari Alkitab itu? Yes, ya. Kayak lagunya Melita ya Min. Lagunya Melita yang mana itu ya? Oke, kita lanjutkan. Ini nggak tahu kenapa malam ini Min kayak error-error gitu, kayak menyusun kalimatnya susah, belepotan. Semoga kalian masih bisa mengerti ya. Intinya itu aja dah. Atau mungkin bahannya memang sulit kali ya. Iya. Karena kita terlibat dalam sebuah pembahasan yang sangat ilahi gitu ya. So divine. Jadi yang beginilah. Keluar bahasa-bahasa filsafat segala. Itu yang tidak mudah karena untuk membicarakan hal seperti ini
harus banyak perumpamaan, karena kita bicarakan sesuatu yang belum pernah kita kesanakan. Oke, 1327. Jadi Ekaristi adalah hakikat dan rangkuman iman kita. Cara pikir kita sesuai dengan Ekaristi, dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir kita, kata Santo Irenaeus. Oke, sekarang intinya hendak mengatakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Ekaristi adalah hakikat dan rangkuman iman kita. Udah disimpelkan di dalam Ekaristi. Seluruh sejarah keselamatan tuntas di situ. Dan pujian dan penyembahan manusia yang tertinggi tuntas di dalam Ekaristi. Hanya hendak mengatakan demikian, ya. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana sakramen ini dinamakan? 1328. Kekayaan isi sakramen ini menyata dalam aneka ragam nama. Tiap-tiapnya menunjuk kepada aspek tertentu. Orang menamakannya Ekaristi. Ya, kenapa dinamakan Ekaristi atau Eucharist? Itu ada sejarahnya. Ya, jadi Ekaristi ini hendak menekankan tentang ucapan terima kasih kepada Allah, ucapan syukur. Jadi kata-kata Eucharistain dan Eulogein itu mengingatkan pujian bangsa Yahudi yang terutama pada waktu makan, yaitu memuliakan karya Allah. Gitu. Jadi orang Yahudi pada waktu makan, sebelum makan dia berdoa dulu memuliakan karya Allah. Ya, di dalam penciptaan dan di dalam pengudusan. Nah, kalau kita kan di dalam penciptaan, penebusan dan pengudusan. Sudah tahu bedanya ya? Jadi orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan penebusan, masih menantikan Mesias. Nah, jadi sama-sama bersyukur kepada Allah, tapi isi doanya sedikit berbeda. Jadi Eucharistain dan Eulogein ini sebenarnya lebih menekankan kata syukurnya, kata terima kasihnya. Jadi kalau dikatakan Ekaristi, oh itu karena dia menekankan ucapan syukurnya. Kita bisa melihatnya di Lukas 22:19, juga di 1 Korintus 11:24. Jadi selalu akan kita ketemukan kata syukur. Ya. Tentang eulogein, ini lebih menekankan berkatnya. Nah, jadi kalau di sini mengatakan mereka memecah roti dan mengucap syukur, kalau di sini mereka memecah roti dan mengucap berkat. Nah, gitu dia. Yang satu tentang syukur, yang satu tentang berkat. Intinya terima kasih. Kita bisa melihatnya di Matius 26:26, Markus 14:22. Ya. Jadi kalau suatu hari ada yang menyebut Ekaristi, jadi kalian tahu maksudnya, oh itu lebih kepada ucapan syukur. Sementara yang lain lagi menyebutnya perjamuan Tuhan. Nah, kita bisa melihatnya di 1 Korintus 11:20, bahkan di Wahyu 19:9. Ya. Kenapa disebut demikian? Karena ia menyangkut perjamuan malam yang Tuhan adakan bersama murid-muridnya pada malam sebelum sengsaranya. Kita bisa melihat di situ. Ya. Pada hari Kamis Putih. Tetapi ia juga menyangkut antisipasi perjamuan pernikahan anak domba. Kita bisa melihatnya di Wahyu 19:9 dalam Yerusalem surgawi. Jadi di perjamuan Tuhan itu hendak menekankan tentang Kamis Putih itu ya, perjamuan malam terakhir, dan juga hendak menekankan perjamuan surgawi, sebuah antisipasi perjamuan surgawi yang suatu hari akan kita terima di surga nanti, dalam Yerusalem surgawi, kalau kita semua masuk surga. Oke. Ya.
Sama kayak lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah itu, Min, banyak viral versi remixnya. Iya bener, tapi justru seperti itu lebih banyak dikenal ya. Sampai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang non Kristen pun senang dengan lagu itu. Suatu hari Mimin ketemu itu video seorang saudara Muslim berjilbab menyanyikan lagu itu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dia senang sekali dengan lagu itu. Dia cerita di situ, saya senang sekali dengan lagu ini. Sementara video yang lain lagi masih saudara Muslim juga pakai jilbab juga, tapi dia hanya ngasih caption seperti ini. Ternyata di dunia ini laki-laki yang tidak pernah berubah itu hanya Tuhan Yesus. Katanya. Ya, dibuat candaan tapi dalam arti positif ya. Iya, ada positif, ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kita ambil sisi positifnya saja ya. Ya, Taumin, saya baca buku Yohanes Salib Mendaki Gunung Karmel tentang pengertian vision atau penglihatan masa depan. Jangan selalu diartikan secara literal, tetapi Tuhan akan membuat kita mengerti ya. Baik. Bener, bahkan di tempat gym mereka yang non-Kristen menyanyi lagu itu. Enggak apa-apa, bagi kita sih malah happy ya, bahwa lagu itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Terus apalagi lagu-lagu yang ada nama Yesusnya ya, itu dalam tanda petik maut banget. Kenapa? Mimin sudah mendengar beberapa kesaksian, bukan hanya dari satu orang ya, tentang orang-orang yang kerasukan setan. Ketika diperdengarkan lagu rohani yang ada kata Yesusnya, itu bereaksi. Artinya apa? Sorry ciguan. Artinya nama Yesus penuh kuasa. Jangan tidak percaya ya, nama Yesus luar biasa. Itu juga bahkan menjadi kesaksian bagi kita semua. Betapa dahsyatnya nama itu ya. Oke. Mana lagi? Oke, disebut juga pemecahan roti. Kenapa? Kenapa? Nah, kita bahas sama-sama ya. Karena ritus yang khas pada perjamuan Yahudi ini dipergunakan oleh Yesus, yaitu pada waktu makan sebagai kepala persekutuan. Ia memberkati roti dan membagi-bagikannya. Kita bisa melihatnya di Matius 14, 19, 15:36, Markus 8, 6, ditunjukkan dengan ayat 19. Jadi setelah mengucap syukur, ya, ia memberkati roti dan membagi-bagikannya. Diberkati, kemudian dipecah-pecah untuk kemudian dibagikan. Ia melakukan ini terutama dalam perjamuan malam terakhir. Kita sudah melihat itu ya. Dari tindakan ini, para murid mengenalnya kembali sesudah kebangkitan. Nah, ini peristiwa di Emmaus. Jalan ke Emmaus. Kita melihat ketika dua dari murid-murid yang lain itu kecewa, ya, merasa seseorang yang mereka harapkan untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma, yaitu Mesias yang seperti yang mereka inginkan, gitu ya, mengecewakan mereka menurut mereka. Bahkan sudah berhasil disalib. Begitu, dan nggak muncul-muncul, walaupun katanya sudah tidak dikubur lagi. Jadi mereka sedikit kecewa tentang hal ini. Kemudian muncullah Yesus ya, tetapi ternyata sepertinya ada sesuatu yang menutupi mata mereka, sehingga mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Bisa juga diartikan bahwa tubuh kemuliaan yang ketika sudah bangkit itu ternyata memang berbeda dengan tubuh sebelumnya. Apakah lebih ganteng, lebih elok, lebih cantik, lebih bersinar, lebih kinclong, lebih awet muda? Bisa jadi. Sehingga bahkan dua dari antara para murid tersebut, ya tentu yang dimaksud adalah bukan para rasul ya. Kita masih tahu ada 70 murid yang lain dan belum lagi yang ribuan mengikuti dia. Nah, mungkin dua dari antara mereka itu yang tentu juga pasti sudah mengenal Yesus karena hari-hari bersama Yesus atau mengikuti Yesus ya, bisa nggak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Dan mereka kemudian baru tahu itu Yesus ketika Yesus pada waktu itu dalam tanda petik pura-pura mau meneruskan perjalanan, sehingga akhirnya mereka tahan. Sudah nginap di sini saja katanya.
Kami senang dengan kamu, kami ingin dengar cerita kamu lagi. Intinya begitulah mereka ngomong ya. Nah kemudian mereka makan bersama, Tuhan Yesus kemudian mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, dan kemudian macam-macam. Nah baru mereka tahu, ternyata itu Yesus. Kamu bisa bayangin, sudah berapa lama itu perjalanannya? Ada nggak mungkin sejam 2 jam ya? Dan ketika mereka sadar itu Yesus, Yesus langsung menghilang. Wah, gedegatan banget ya. Jadi ini merupakan menjadi karakternya Yesus memecah roti, begitu, sehingga orang mengenal dia. Jadi kadang-kadang selain disebut Ekaristi, perjamuan Tuhan juga disebut pemecahan roti. Dengan istilah memecahkan roti, orang Kristen pertama menggambarkan perkumpulan Ekaristi mereka. Kita bisa melihatnya di Kisah Para Rasul 2, 42, 46, 20, 7, 11. Ya. Dengan itu mereka hendak mengatakan bahwa semua orang yang makan satu roti yang dipecahkan dari Kristus itu masuk ke dalam persekutuannya dan membentuk di dalamnya satu tubuh. 1 Korintus 10, 16, 17. Ya. Oke. Sebentar kita lihat. Oh, belum ada yang komen ya. Agak ribet juga nih pakai satu HP doang. Min mesti copot kacamata. Oke, baik, kita lanjutkan. Disebut juga perhimpunan Ekaristi. Dalam tanda kurung sinaksis. Sinaksis itu ya memang perhimpunan Ekaristi. Ya, yaitu persekutuan orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam Ekaristi. Karena Ekaristi dirayakan dalam perhimpunan umat beriman, di mana gereja dinyatakan secara kelihatan. Ya. 330. Kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan. Kurban kudus, karena ia menghadirkan kurban tunggal Kristus. Ya, jadi Ekaristi juga disebut kurban kudus ya. Karena ia menghadirkan kurban tunggal Kristus. Nah, ini penting sekali kata menghadirkan ini. Ya, jadi di dalam Ekaristi ya, itu bukan kenang-kenangan. Ya. Tetapi menghadirkan kurban tunggal Kristus. Ya. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi yang terjadi adalah kita sedang mengulangi peristiwa Paskah Kristus tersebut. Kita hadir di dalamnya. Ini bukan sekedar lambang, ini bukan sekedar kenang-kenangan, ini bukan simbol, tetapi dia sungguh hadir pada saat itu. Ketika imam mengucapkan kata-kata inilah tubuhku, inilah darahku, pada saat itu terjadi yang namanya in persona Christi. Di dalam rahmat Allah, imam tersebut menjadi Kristus sendiri, ya, yang menjadikan hostia tersebut menjadi tubuh Kristus dan anggur tersebut menjadi darah Kristus. Ya, dikatakan menghadirkan ya di sini, membawa kepada kamu kurban tunggal Kristus. Ini yang luar biasa. Penebus dan mencakup pula penyerahan diri gereja, atau juga disebut kurban misa kudus. Oke, kita geser. Verifikasi dari TikTok. Nggak tahu kenapa nih. Ada yang bertanya nih. Dihadirkan kembali sama dikenang apa bedanya? Beda power. Dikenang hanya sekedar mengenang saja, tapi belum tentu hadir di hadapan kita. Dihadirkan kembali, dia hadir di hadapan kita, ya. Bukan sekedar kenang-kenangan, bukan sekedar simbol, tapi dia sungguh hadir di situ. Ya. Min, kok Senin, Min? Iya, karena hari Minggu Mimin berhalangan jadi pindah ke Senin. Begitu selalu. Setiap misalnya hari yang sudah ditentukan ternyata Mimin berhalangan,
kita selalu geser ke hari berikutnya ya. Sudah otomatis seperti itu. Oke. Korban syukur ya. Ibrani 13:15 disebut juga persembahan rohani. Disebut juga kurban murni, semuanya ada di ayatnya di sini ya. Ini kalau kita bahas ayatnya nanti malah terlalu dalam pembahasannya. Sementara kita masih bisa bahas yang lain lagi pada malam ini ya. Oke, nanti bisa dicari sendiri persembahan rohani itu di 1 Petrus 2:5, kurban murni di Matius 1:11, dan kudus karena ia menyempurnakan dan melebihi segala kurban di perjanjian lama. Nah, ini dia. Kalau kita melihat di perjanjian lama, ya, upaya manusia menebus dosa itu apa? Dengan mengorbankan apa? Dengan mengorbankan kambing, dengan mengorbankan sapi, kalau dia lebih miskin lagi atau lebih tidak mampu dengan mengorbankan burung tekukur, ya, atau burung merpati. Nah, kita bisa melihat ya, ketika Maria sama Yosef sampai ke bait Allah, apa yang mereka persembahkan? Burung tekukur. Artinya apa? Mereka bukan orang yang mampu. Kalau orang yang mampu, pasti persembahannya lebih tinggi. Nah, tetapi jangan khawatir, kata Yesus. Saya telah menyelesaikan semuanya. Sayalah kurban yang tertinggi dan nggak ada lagi yang lebih daripada ini, yaitu Putra Allah sendiri yang telah mengorbankan diri. Bukan domba sembelihan lagi, bukan kambing sembelihan lagi, tetapi sungguh-sungguh Putra Allah. Jadi tidak perlu lagi kita mengorbankan makhluk yang lain untuk penebusan dosa. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada persembahan Putra Allah sendiri. Jadi itulah sebabnya ya, segala sesuatu kita sempurnakan dengan misa. Misalnya pemberkatan rumah, misa. Ucapan syukur atas hasil panen, misa. Pemberkatan ini itu ya, misa. Jadi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Zaman dulu selain persembahan hewan juga persembahan manusia terjadi di suku-suku tertentu ya. Ketika mereka ingin dalam tanda petik mendamaikan manusia dengan dewa-dewa yang menguasai bencana alam misalnya, akhirnya dipersembahkan manusia. Nah, dengan korban yang murni, kudus dan tertinggi ini, enggak ada lagi yang lebih daripada itu, kita pakai misa sebagai kurban kepada Allah dalam setiap acara-acara kita ya. Ya, kurban kambing dan lainnya, dan benar sekali. Liturgi kudus dan ilahi. Karena seluruh liturgi gereja berpusat dalam perayaan sakramen ini dan paling jelas terungkap di dalamnya. Dalam arti yang sama, orang juga menamakannya perayaan misteri kudus. Nah, misteri kudus. Karena pada saat itu terjadi transubstansia, di mana hostia berubah menjadi tubuh Kristus, di mana anggur berubah menjadi darah Kristus. Itu adalah sebuah misteri kudus. Juga orang mengatakan sakramen maha kudus, karena Ekaristi adalah sakramen segala sakramen. Ini ratunya sakramen, ya. Bahkan setiap sakramen yang lain selalu diadakan dan disempurnakan dengan Ekaristi. Disimpan dalam rupa Ekaristi di dalam tabernakel, orang menamakan tubuh Kristus itu yang maha kudus. Ya, kita sudah melihat beberapa ya istilah-istilah dan penamaan untuk hal ini. Berikutnya adalah komuni. Ini sebenarnya lebih untuk walaupun semuanya sama saja, kalian mau menggunakan yang mana sama saja, semua orang tahu itu Ekaristi, itu misa ya. Tetapi tentu mereka semuanya bermakna untuk menekankan ya, menekankan hal-hal tertentu. Misalnya Ekaristi menekankan ucapan syukur gitu ya. Komuni menekankan apa?
Disebut komuni karena di dalam sakramen ini kita menyatukan diri dengan Kristus yang mengundang kita mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya supaya kita membentuk satu tubuh. Nah, jadi komuni karena kita diundang untuk ambil bagian menerima tubuh dan darah Kristus. Komuni lebih menekankan ke pengundangan. Ya. Ya. Supaya kita yang diundang itu membentuk satu tubuh. Agar kita lebih mengerti penekanannya saja. Orang juga menamakan Ekaristi hal-hal kudus. Dalam tanda kurung, Tahagia Santa. Ini sejajar dengan arti pertama, ungkapan persekutuan para kudus dalam syahadat apostolik. Kemarin kita sudah belajar ya tentang persekutuan para kudus, ya. Masih ingat itu? Jadi yang dimaksud dengan para kudus itu apa saja? Orangnya maupun item-itemnya, begitu ya, yang dipergunakan. Ya. Jadi ini sejajar dengan arti pertama, yaitu Tahagia Santa. Ya. Ini sejajar dengan arti pertama arti pertama ungkapan persekutuan para kudus dalam syahadat apostolik. Nama-nama lain adalah roti malaikat, roti surgawi, obat kebakaan, Ignatius dari Santo Ignatius dari Antioquia, bekal perjalanan. Nah, mungkin kalian sudah menemukan istilah ini di lagu-lagu tertentu. Seperti Panis Angelicus, itu artinya roti para malaikat. Roti surgawi di lagu apa? Kalian pasti ketemu. Obat kebakaan. Ini belum ketemu sih Mimin. Mungkin kalian tahu lagunya yang mengandung kata-kata ini tentang Ekaristi. Bekal perjalanan, pernah gak ya? Rasanya pernah dengar sih orang pakai istilah ini. Bekal perjalanan. Kamu boleh suatu hari mengajak apakah pacarmu, apakah temanmu untuk misa. Ngajaknya begini, ayo kita menerima bekal perjalanan atau ayo kita makan roti para malaikat, ya, padahal maksudnya misa gitu ya. Baik juga. Nah, misa kudus. Nah, kenapa dikatakan misa? Awalnya Mimin sebelum baca ini ya, baru tadi Mimin tahu. Mimin pikir itu misa itu berasal dari bahasa Inggris mas gitu ya, atau masal atau masa. Ternyata enggak. Ternyata ini karena liturgi disebut misa kudus karena liturgi di mana misteri keselamatan dirayakan berakhir dengan pengutusan umat beriman atau missio. No, ternyata asalnya dari missio, misi, perutusan, supaya mereka melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Ya, mana disebut mana juga, mana surgawi, ya. Ini, ya. Misa kudus disebut misa karena mengandung kata missio, perutusan. Jadi, kalau dalam bahasa Latin di setiap akhir misa, ya, imam itu mengatakan ini. Ite missa est. Artinya pergilah, engkau diutus. Nah, arti misa adalah perutusan. Kalau Grek di Malaysia sana sebutnya apa? Bahasa yang familiar untuk Ekaristi, komuni, atau misa, sama seperti orang Indonesia. Salve juga. Ya, sama Min kata Greg. Disebut misa juga ya, atau Eucharist ya bilangnya di sana ya. Kalau Greg di Sarawak sana, kalau Indonesia kan punya buku yang namanya Puji Syukur, Mada Bakti. Nah, kalau kalian di sana lagu-lagunya apa untuk misa harian? Apakah pakai buku Puji Syukur
atau buku Mada Bakti, atau bahkan lagu-lagu praise and worship. Salve, salve juga. Oke, baik, sambil menunggu jawaban dari Greg, kita lanjutkan ya. Untuk doa harian ya, Min, enggak maksud Mimin misa harian. Misa harian kalian pakai lagu-lagunya apa saja? Mengambil lagu dari buku apa? Dari kalau Indonesia itu ada namanya buku puji syukur, namanya buku pada bakti, atau buku doaku. Lagu-lagu misa maksudnya. Nah, ini menarik ya. Kita dengar sharing dari teman kita dari Malaysia. Karena mungkin pernah dengar mereka misa harian aja pakai alat musik lengkap loh. Pakai band juga gitu. Iya, di puji syukur juga udah lengkap, ada doa harian juga. Kalau sekiranya benar pakai band, mungkin jadi penasaran lagunya apa gitu ya. Oh, bisa puji syukur, Min. Oh, pakai puji syukur juga ya di sana ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, kita mau masuk kepada pembahasan berikutnya. Tinggal berapa menit lagi waktu kita? 5 menit lagi. Terus dari Dinda. Saya baru tahu, Min, host yang dipakai itu air dan tepung doang. Lah, emang menurut Dinda apa itu sebelumnya? Itu gandum sama apa? Ya, host itu gandum sama air ya. Bahkan suster-suster di sini biasa bikin. Kalau di Kalimantan Barat yang terkenal suster-suster slot di Singkawang atau bikin hosti. Mesinnya juga ternyata mahal ya. Cukup mahal itu untuk bikin bisa setipis itu. Itu dipres juga begitu. Terus dipotong gitu kan, dipotong tepi-tepinya, kemudian sisa-sisanya mereka kumpulin lagi karena enak memang. Terus bisa dijadikan snack oleh mereka. Mereka bilangnya akhirnya dijual sebagai snack, bilangnya hosti goreng. Enak juga itu, jadikan snack. Dikasih seperti apa saus yang asam-asam begitu, nggak ada asam Jawanya, enak pula. Banyak lagu dari Indonesia yang kita ikut, Min, cuman ada sedikit beda translasi. Yes. Oke, baik. Kita mau lanjutkan. Waktu kita tinggal 3 menit. Semoga kita bisa membahas satu ini. 13:33. Di dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur diubah melalui perkataan Kristus dan seruan kepada Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, ini yang disebut tadi transubstansia. Apa sih yang dimaksud dengan transubstansia? Maksudnya begini, itu dijelaskan dengan baik oleh Santo Thomas Aquinas ya. Maksudnya materinya tetap dan tidak berubah. Hosti adalah hosti, anggur adalah anggur. Tetapi substansinya oleh doa-doa imam yang bersangkutan itu diubah. Substansinya telah berubah. Materinya tetap, substansinya nyebrang ke alam trans. Ya, sehingga kita nggak perlu terlalu heran ya dengan mukjizat-mukjizat Ekaristi yang bisa kita temukan, tentunya yang sudah diuji, dan itu sungguh-sungguh mukjizat. Ketika ada kisah beberapa kisah yang salah satunya
dia mencuri hostia di gereja begitu ya. Jadi dia pura-pura terima komuni kemudian dia kabur ya. Jadi ternyata petugas misioner yang jaga kurang sigap ya. Dibawa pulang, hostinya dia goreng gitu kan. Dia kaget ternyata mengeluarkan darah. Nah itu salah satu kejadian di Italia kalau nggak salah. Belum bagi yang lain ya, ada yang mengambil hostia tersebut kemudian membuangnya ke kandang kuda. Terus orang kampung itu menjadi gempar karena kuda-kuda di situ nggak ada yang mau masuk kandang itu dan malah berlutut setiap melewati tempat tersebut. Nah begitu dicari tahu ternyata ada hostia yang dilempar ke situ. Hal-hal seperti ini. Banyak kisah tentang mukjizat Ekaristi yang dibukukan, yang didokumentasi oleh salah satunya adalah Beato yang masih muda itu siapa namanya? Carlo Acutis. Dia juga gemar mengumpulkan mukjizat Ekaristi yang sudah diakui oleh Gereja Katolik ya. Mungkin lebih banyak lagi mukjizat tersebut ya tentang mukjizat Ekaristi, tapi memang harus diselidiki dengan seksama. Kardinal sebentar. Tadi pertanyaan tentang uskup kardinal Malaysia siapa ya? Karena Sebastian Francis, kata si ini. Min saya Protestan, kata si siapa ini? Primrose Everden. Mengapa hostia Katolik tidak menggunakan ragi? Ada yang bisa jawab? Min kan kata Mimin ikut ekaristi sesering mungkin itu baik. Bedanya sama rakus rohani apa Min? Rakus rohani itu orang yang sampai melupakan tujuan hidupnya demi hal-hal rohani dan tidak peduli sama yang lain. Misalnya keluarganya ditinggal, tidak pernah dia layani, dia pelayanan keluar terus. Ya, jadi kita hanya boleh pelayanan keluar kalau keluarga kita sudah beres, sudah kita layani dulu. Intinya begitu. Ya, terus tujuannya jelas, yaitu kita ingin meningkatkan hidup rohani ya. Dan itu berbuah dalam kehidupan nyata. Orang yang rakus rohani nggak akan pernah bisa berbuah karena motivasinya udah salah. Rakus rohani berkaitan erat dengan mencari pujian. Berkaitan erat. Dia suka ngumpul-ngumpul di tempat-tempat tertentu yang ramai orang, ya, yang rohani-rohani seperti itu. Sehingga begitulah waktunya habis untuk itu, tapi dia nggak peduli keluarga, juga dia nggak peduli sesamanya. Ya, ternyata dia suka duduk di paling depan, ya, masih suka berantem, gitu. Hal seperti inilah ya menandakan orang tersebut rakus rohani. Ya. Tapi kalau kita melihat para biaran-biarawati kan tiap hari misa, kelakuan mereka bahkan semakin baik, bukannya menjadi semakin buruk. Nah itu tidak bisa dikatakan rakus rohani. Itu kewajiban bagi mereka. Ya. Itu salah satu contoh saja untuk membedakan. Disposisi batin itu yang paling penting ya. Karena kita juga susah juga ya untuk menghakimi orang dia rakus rohani atau tidak ya. Atau para suster, para budur sebenarnya rakus rohani nih. Karena bisa harian gitu kan. Ya mungkin bisa ditangkap lah maksudnya ya. Terus kalau di rumah Ekaristi altarnya tuh yang baik gimana Min? Terus kalau di rumah untuk Ekaristi altarnya tuh yang baik yang gimana Min? Nggak ada ketentuan khusus untuk itu, yang layak saja. Ya, yang layak saja. Boleh di googling kok, dilihat saja seperti apa. Ya. Oke teman-teman, sudah jam 12. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk like, untuk share, untuk gift-giftnya dan sebagainya ya. Sorry jika ada kendala-kendala di awal seperti suara berdering dan sebagainya yang ya ternyata masalahnya bisa diketemukan ya, sehingga bisa diantisipasi untuk kedepannya. Minta maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum terjawab atau terlewatkan atau kena skip ya, atau untuk pertanyaan yang belum bisa Mimin jawab nanti
Mimin akan cari info tentang itu ya. Nah, salah satu tentang roti beragi dan tidak beragi tadi ya. Coba Mimin cari. Kita ketemu lagi. Kalau untuk pendalaman iman Katolik di katekismus ini di hari Minggu malam ya. Ini kita geser ke Senin karena Minggu berhalangan. Demonologi kita ketemu malam Jumat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita mau doa. Oh ya, itu sudah ada jawaban dari Dinda itu. Kenapa pakai roti tidak beragi? Ya, gitu ya. Nah, oke baik. Kita mau doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk segala perlindungan dan kelancaran pada malam hari ini. Kami percaya Engkau berkati setiap hati. Engkau berkati setiap kami. Biar Tuhan apa yang kami terima ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Membuat kami semakin mencintai-Mu dan semakin melayani sesama kami. Kami juga berdoa untuk negara-negara yang sedang bertikai, yang sedang berperang pada saat ini. Israel, Iran, Rusia, Ukraina, dan negara-negara yang terlibat. Negara mana-mana saja. Biar kuasa Roh Kudus boleh berhembus ke dalam setiap hati, ke dalam setiap kepala. Mendinginkan segala sesuatu yang panas membara dan memberikan solusi untuk perdamaian dunia. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang terikat kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan. Yang sedang bergumul dalam hidupnya, dalam pilihan hidup, dalam perjodohan, dalam ekonomi, dalam apapun yang membuat mereka cemas dan khawatir, Tuhan beri rahmat. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bunda Maria, doakan kami. Malaikat Agung Mikael berperang senantiasa bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami selalu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you. See you all. Bye.